Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Faisal TV Ngobrol Santai. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol santai bersama seorang petani muda yang menginspirasi. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini di samping saya sudah ada Bang Hendra. Ya. Nah, boleh diperkenalkan dulu Bang Hendra? Ya, nama saya Hendra. Alamat tempat tinggal saya Desa Sementara, Dusun Ampat, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai. Oke, alhamdulillah Bang. Ya. Saat ini apa nih kegiatan Bang? Lagi nanam apa nih proyek saat ini? Proyek saat ini penanaman sayur mayur yaitu gambas. Oke, gambas Bang ya. Ya. Bang, gambas sejak udah berapa lama ini Abang nekunin di bidang tanaman gambas ini? Kurang lebih sekitar 3 tahun lah. Kurang lebih sekitar 3 tahun ya. Sejak saat ini ya. Oke, jadi Bang, gimana nih keunggulan dari tanaman gambas ini yang Abang rasakan dari 3 tahun belakangan ini? Keunggulan dari tanaman gambas ini sendiri, dia punya keunggulan yaitu seperti dia sama penyakit agak tahan. Oke. Yang kedua, daun itu apabila dia sudah mengeresek, dia tetap mengeluarkan buah. Dia itu mengeresek itu maksudnya kering gitu ya? Ya, daunnya itu kering. Daunnya kering itu biasanya disebabkan karena hama, virus, atau memang alaminya seperti itu dia? Ya, virus Ya Bang ya. Virus satu ya, seperti saat ini curah hujan tinggi kan. Oke. Nah, karena curah hujan ini kan mengandung N itu kan nitrogen. Oke. Nah, jadi dia dari situlah timbulnya kresek. Oh, jadi dari curah hujan yang tinggi karena kadar nitrogennya tinggi, ya. itulah yang bisa menyebabkan jamur tadi ya. Ya. Kresek kalau Ya. di apa ya, di Ya. tanaman gambas ya. Betul. Oke Bang, dari mulai misalnya ditanam nih, mulai bibit ya, Ya. bibit ditanam itu sampai bisa dipindah ke lahan itu berapa lama waktunya? Kurang lebih 5 hari. 5 hari. Ya, 4-5 hari sudah bisa pindah lah itu. Oh, cepat juga ya. 4 ataupun 5 hari sudah bisa dipindah Pindah ke lahan. ke lahan ya. Oke Bang, dihitung dari kecambah tuh ya kan, sampai nanti dipindah, sampai nanti mulai bisa dipanen tuh berapa Bang? Berapa hari? Dia tergantung pembudidayaannya. Apabila pembudidayaannya itu bagus, tanaman itu sehat, makannya cukup, kurang lebih 33 atau 35 hari itu udah bisa kita ngutip buah pertama lah. Cukup singkat ya teman-teman. Jadi di usia 1 bulan lebih, sekitar 33 hari sudah bisa panen ya. Iya. Oke, alhamdulillah. Jadi buat teman-teman yang ingin budidaya menjadi seorang petani, bisa dicoba nih untuk jenis tanaman gambas ya. Iya. Bang, di sini penjualannya gimana Bang? Abang bawa ke paja atau ada pengepul yang datang, agen gitu datang? Dia ada 2 versi. Ada 2 versi. Yang pertama versinya agen sayur itu datang ke petani sendiri ataupun ke penanam sendiri. Oke. Yang kedua, ada juga orang pajak memesan kepada kita, tapi dia memesan itu dengan catatan tidak banyak, karena dia di pajak itu kan buka meja sendiri. Oke. Cukup hanya untuk memenuhi konsumennya aja. Oke. Kalau yang agen, dia kan memang partai besar, versi besar. Iya. Ngirim ke sana ke sini gitulah dia. Oke. Makanya kalau untuk pemasaran di lapangan, kalau selama ini tidak pernah terbentur yang bisa dikatakan nggak laku atau gimana, itu pasti laku. Iya. Oke Bang, jadi untuk pemasaran sudah aman ya? Nggak bingung ya? Siap, aman. Oke, jadi berapapun ditampung sama agen. Oke. Bang, kalau ini kita sharing nih buat teman-teman supaya mudah nih dalam menghitung modal. Kalau dalam hitungan perantai aja ya Bang ya. Hitung kasar lah ya. Oke, hitung kasar. Kalau misalnya modal Bang, dari mulai bibit kemudian sampai dengan panen tuh berapa kira-kira modalnya? Rinciannya apa aja tuh ya Bang ya?
Ya, Dari mulai bibit, kan, gitu bibit, kan. mulsa, Oke, bibit yang bibit pertama, yang pertama, kemudian mulsa, mulsa, kemudian bambu, bambu yang ketiga, tali. yang keempat tali, Nah, habis itu pupuk dasar seperti pupuk kandang lah kita katakan. pupuk, Nah, ya. Itu ya kalau hitung perinciannya semua, kasarnya itu semua enaknya kita harus megang uang 1 juta lah satu rantai. 1 juta satu rantai. Ya, satu rantai. Wah, jadi dari 1 juta udah cukup itu ya sampai ke panen ya? Insya Allah, Insya kalau tidak Allah. ada gangguan, ya cukup lah. Itu yang pernah kita alami. Oh, Kalau tidak ada gangguan. Oke, siap, siap, siap. Jadi Bang, dari 1 juta per rantai. Ya. Nah, pengalaman Bang Hendra selama budidaya ini, dia dalam perantai bisa menghasilkan berapa itu Bang? Pengalaman. Pengalaman yang sudah-sudah, kebetulan iklim cuaca juga bersahabat. Ya, satu rantai itu bisa kurang lebih sekitar 1 ton bisa keluar. 1 ton teman-teman. Satu rantai 1 ton. Tinggal dikali berapa itu ya? Kalau yang seperti tahun yang kemarin itu harga sekitar 4.500 sampai mencapai 5.000. Wow. Jadi bisa mendapat 5 juta. Ya, gitulah kurang lebih. Potong modal ya sekitar Iya. 4 jutaan lah sama kita, atau 3,5 juta sama kita. Oke, per rantai. Per rantai. Dapatnya 5 juta, Ya. dipotong modal 1 juta, 4 Ya. juta dapatnya. Itu kalau cuaca Oke lah, oke bersahabat semua lah. ya, bersahabat semua ya. Hmm. Itu di harga 4,5 ataupun 5.000. Oke Bang, itu tadi kan hitungan global nih, dapatnya kan 1 ton gitu kan. Itu dia dari usia 33 hari mulai panen. Ya, Selang berapa hari dia Bang panen lagi gitu? 1 hari. Oke, jadi 2 hari sekali panen? Ya, karena dia kalau 3 hari sekali, buah itu udah besar. Oh, Otomatis buah itu udah keras, udah berserat. Agen tidak mau. siap, siap. Nah, Jadi kalau dia mesti buahnya itu pas ukurannya, usianya pas gitu Iya. ya. Kalau terlalu besar pun agen nggak mau ya. sebenarnya bukan nggak mau, dia mau. Cuman kan identik kalau buah besar itu sama konsumen identik dia udah berserat. Berserat itu artinya dia udah keras. Oke. Padahal buah itu mudanya itu masihan. Cuman karena dia berserat, besar buahnya, Besar. identik kan udah berserat. Oke, jadi gambas tuh kalau sudah berserat itu kan kurang enak Iya, gitu. kurang manis, kurang sempurna lah manis. rasanya. Cita rasanya udah nggak enak lah gitu Siap. intinya. Jadi Bang, dari itu usia tanam 33 hari udah mulai panen. Iya. Biasanya pengalaman Bang Hendra sampai berapa hari itu Bang panen habisnya? Jangka waktunya. Yang sudah kita alami, yang waktu iklim cuaca bersahabat itu kurang lebih sekitar 39 kali panen atau 40. 39 Ya. ataupun 40 kali panen. Itu dengan catatan Oke. kalau semua dia bersahabat. Contoh seperti iklim cuaca. Iklim cuaca Sudah bersahabat. itu cara pembudidayaannya, makan dia cukup, Oke. perawatannya oke, bisa mencapai dia 39 kali atau 40. Tapi kalau dia pembudidayaannya kurang sempurna, cuaca pun tidak bersahabat, itu paling lama sekitar 20 atau 25 kali panen. Oke, separuhnya ya. Iya. Iya. Jadi Bang, dari 3 tahun itu pernah ngerasain buah puncak paling banyak itu di apa, di angka berapa Bang? Kalau buah puncak itu di angkanya sekitar angka 300, tapi untuk lahan kita yang ada 2 ranting nih. Oke, 300 kilo. 300 kilo. 300 kilo paling banyak. Iya, Jadi itu paling diambil rata-rata lah berapa Bang? Kalau rata-rata kalau diambil ya bisa mencapai per sekali panennya gitu. Sekali panennya bisa mencapai ya sekitar 100, 120 100-120 untuk lahan 2 rantai lah ya. Oke, jadi untuk lahan 2 rantai Bang Hendra bisa menghasilkan 100 sampai 120 kilo sekali per panen. sekali panen. Iya. Dan panennya itu 2 hari sekali. Iya. Tinggal dikalikan, berarti 2 hari sekali gajian nih Bang Hendranya. Iya Bang ya. Ya gitulah Jadi, kira-kira. jadi gajiannya itu per 2 hari sekali gajian gitu istilahnya ya. gajian lah. Masya Allah.
tergantung harga sama agen. Kalau pas dia yang harganya 5.000 ya 600.000 gaji kita. Iya. Oke, besok kalau di harga 4.000 ya 400.000 gaji kita, udah 1 juta kan. Iya. Oke Bang Hendra, ini kan aktivitas abang saat ini sedang mau menanam nih teman-teman. Iya, menanam. Jadi coba kita lihat nih bibitnya dan penjelasan Bang Hendra tentang kualitas dari tanaman gambas ini. Oke, kita lihat langsung ya. Ayo Bang. Yuk. Oke. Nah teman-teman, kita lanjut ke acara yang tadi. Nah inilah contohnya bibit gambas yang sudah berumur kurang lebih 6 hari. Sebenarnya kalau pada aturannya bibit gambas ini kalau dia cuaca bagus, iklim cuaca bersahabat, dia segini saja pun dia batang sudah besar dan daun itu sendiri udah indah dipandang gitu. Tapi karena dia cuaca tidak bagus, curah hujan tinggi, dan dia pun tidak kena cahaya matahari, seperti inilah bibitnya bentuknya. Nah, boleh teman-teman lihat sendiri. Nah, kalau yang ini namanya kelopaknya ataupun cangkang dia. Nah, boleh kita menggunakan tangan untuk membuka seperti ini, membantu supaya daunnya lekas terbuka. Boleh kita bantu seperti ini teman-teman. Nah, kalau pada dasarnya sebenarnya gambas ini kalau dia bibitnya bagus, pembudidayaannya oke, dia umur 4 hari atau 5 hari sudah bisa kita pindah, dan bibit itu sendiri tidak tinggi seperti ini. Nah, dia paling seginilah. Nah, batang pun besar. Kalau ini kan namanya nggak kena cahaya matahari, kurus-kurus dia. Nah, kurus dia. Nah, jadi kalau yang di bawah ini tanaman berumur 3 hari. Dari tanam sejak saat ini umurnya 3 hari. Seperti inilah dia tanaman yang tidak pernah kena matahari, selalu kena curah hujan. Nah, kalau menurut pendapat saya teman-teman, ini sudah cukup sehat. Tanaman berumur 3 hari terus dan menerus diguyur sama hujan, ini sudah sehat menurut pengalaman saya yang selama 3 tahun saya alami. Oke. Nah, Siap. inilah dia teman-teman, boleh lihat sendiri. Nah, inilah lahannya. Oke Bang, untuk jarak tanam ini berapa Bang ya? Yang idealnya yang abang tanam? Yang idealnya seperti saat inilah dia. Nah, ini kalau ini mungkin terlindung kan. Nah, ini kurang lebih 1 meter adalah ya teman-teman ya. Dari sini kemari kurang lebih 1 meter lah ini. Oke. Nah, 1 meter. Boleh juga 1 meter 10. Nah, kalau bisa teman-teman jaraknya itu paling sedikit 1 meter teman-teman. Kenapa saya bilang 1 meter? Karena saya sudah pernah mengalami beberapa tahun yang lalu, saya bikin jaraknya 80 cm. Nah, apa kelebihan dan kekurangan jarak 80 cm? Kalau kelebihannya, dia memang rimbun, daun banyak, batang banyak, ranting-rantingnya, cuman buahnya kurang karena dia terlalu rapat. Oke. Jadi saya nanam berikutnya saya gunakan jarak 1 meter. Memang sih teman-teman, kalau jarak 1 meter ini, kalau kita lihatlah sekarang ini, sedih kita melihatnya, jarang kali kosong di tengah ini masih bisa. Tapi ini satu keuntungan bagi kita sendiri. Kenapa? Karena kalau dia jarak 1 meter ini, apabila nanti dia sudah besar dan sudah dia naiklah ke atas ini merambat, kita mengatasi hamanya tidak begitu susah teman-teman. Oke. Nah, tidak begitu susah. Sudah itu buahnya pun enak. Kalau di atas ini bergantungan buahnya gitu. Kalau dia pohon rapat, buahnya itu terikat-ikat, kena daunnya gitu. Oke, siap. Itulah keuntungan yang sudah saya alami saat ini. Jadi saya sekarang kalau menanam, cara pembudidayaannya tidak mau lagi saya dengan jarak 80. Kalau bisa 1 meter minimal, ya kalau bisa lebih pun juga nggak apa-apa. 1 meter 10, 1 meter 20. Keunggulan dari jarak ini sendiri, bibit otomatis dia berkurang. Siap. Nah, biasanya tanaman ibaratnya 300, karena jaraknya ini jarang, paling tidak udah berkurang jadi 200 sekarang. Nah kan udah lumayan, ada lebihnya sama kita uang itu sendiri untuk beli bahannya seperti racun, seperti pengusidanya,
macam lah untuk kebutuhan dia sendiri. Itu teman-teman ya, bolehlah lihat. Seperti inilah lahan kita, karena curah hujan tinggi, rumput pun banyak, belum sempat nyemprot. Oke, siap. Oke, Bang. Nah, itu tadi penjelasan dari Bang Hendra. Alhamdulillah Bang Hendra sudah sharing ilmunya. Jadi kita tunggu nih kabar selanjutnya dari Bang Hendra. Kita lihat perkembangan tanamannya sampai nanti waktu panen. Nah, ikuti terus channel Faisal TV Ngobrol Santai dan pantau terus. Insya Allah nanti kita akan liput lagi bagaimana cara budidaya yang baik dan benar. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih Bang Hendra atas waktu dan kesempatannya hari ini.